Nah terus mamanya Ayu bilang, ada yang nggak beres sama anak ini, udahlah cepat bawa turun Bagas katanya. Nah di lantai bawah mereka pun langsung membacakan surat-surat pendek kepada Bagas. Tapi sayangnya hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Nadia tetap nge-freeze anak aku. Dan tepat malam harinya kondisi Bagas semakin parah lagi, dimana pada saat itu Bagas mendadak terkena demam tinggi. Dan yang anehnya lagi malam tuh nggak cuma si Bagas aja yang kena demam tinggi tuh, seluruh keluarga aku Nadia mendadak jatuh sakit semuanya. Aku, suamiku, mamaku, adekku, iparku sakit sadonyo. Betul-betul demam tinggi, ikutan demam tinggi kami. Nah kejadian janggal itu pun membuat mereka semakin yakin kalau pasti ada yang nggak beres sama rumah ini ya kan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meruqyah rumah itu. Gercep mereka ini mantap. Nah singkat cerita, datanglah ini seorang ustadz yang memang bersedia membantu mereka untuk meruqyah rumah itu. Nah pada saat itu Pak Ruqyah ini meminta Pak Ustadz ini meminta izin untuk naik ke lantai 2 karena mau sholat dan juga berkomunikasi dengan mereka-mereka atau dengan hantu-hantu yang ada di lantai 2 tuh. Ayu pun ngizinin bapak itu kan, pergilah Pak naik ke atas. Sementara Ayu sama keluarganya memilih untuk menunggu Pak Ustadz di lantai bawah. Pak Ustadz sendirian tuh naik ke atas. Nah tapi ditunggu Pak Ustadz tadi tuh belum selesai nih. Lama kali bapak nih ngapain di atas. Barulah setelah lebih dari 1 jam Pak Ustadz akhirnya turun kan ke bawah untuk mengobrol dengan mereka semua, dengan Ayu sekeluarga. Di obrolan inilah Pak Ustadz pun menyampaikan sesuatu yang membuat Ayu dan keluarganya makin tercengang lagi, yaitu cerita tentang kisah mistis yang menyelimuti rumah mereka. Di situ Pak Ustadz bilang, rumah yang kalian tempati ini udah lama kosong, bahkan sudah terlalu lama kosong. Hal itulah yang membuat banyak sekali makhluk halus tinggal di sini. Nah, dari penglihatan saya, di zaman dulu lokasi ini, rumah ini adalah hutan belantara. Dan di dalam dunia mereka, lokasi berdirinya rumah ini merupakan tempat pemandian. Nah, bagian kamar di lantai atas itu sebenarnya adalah air terjunnya mereka, Dan mereka sering mandi di lembah yang tepat berada di bawah air terjun itu. Dan selain itu juga, ini masih kata Pak Ustadz ya, selain itu juga orang-orang yang dulunya menempati rumah ini juga banyak tuh yang membawa barang-barang mistis dari asal daerah mereka. Itulah kenapa ada banyak kali makhluk yang akhirnya ikut tinggal juga di sini. Tadi saya udah minta sama mereka supaya nggak mengganggu kalian lagi. Semoga setelah ini semuanya aman kembali ya. Itulah kata Pak Ustadz Nah adalah tuh sejak Ayu mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Ustadz itu, dia pun jadi semakin penasaran lagi nih dengan asal-usul rumah yang dia baru tempati ini, yang baru dia lunasin ini. Kalau memang rumah ini banyak penghuninya, memangnya rumah ini udah kosong sejak kapan? Apa betul cuma kosong beberapa bulan aja macam apa yang disampaikan sama bapak pemilik rumah tuh kan? Dan selain itu juga Ayu ini penasaran sebenarnya siapa sih yang sebelumnya tinggal di sini? Kenapa mereka sampai bawa barang-barang mistis dari kampung mereka dan ditinggal gitu aja di rumah ini? Apa ada kaitannya dengan tumpukan baju, tulang-tulang belulang tadi sama apa batu-batu kecil tuh? Dan untuk menjawab rasa penasarannya, Ayu pun sesekali menyempatkan diri nih untuk ngobrol dengan tetangga depan rumah dia persis. Dan FYI, tetangga depan rumah ini adalah warga asli yang memang udah lama kali tinggal di situ. Nah, Ayu pun nanya kan, Assalamualaikum Ibu. Bu, sebenarnya rumah yang saya tempatin ini udah kosong berapa lama? Kata si Ayu kan. Mendengar pertanyaan Ayu, tetangga ini jawab, oh udah lama Mbak kosongnya, lama kali malah sekitar 9 tahunan kata si Ibu. 9 tahunan? Bukannya 9 bulan Bu? 9 bulan enggak Mbak, kata siapa 9 bulan? Semua orang di komplek ini tahu kok kalau rumah tuh udah kosong bertahun-tahun. Makanya kami senang kali waktu Mbak Ayu bisa tinggal di situ. Nah apa yang disampaikan sama ibu tetangga ini membuat Ayu makin kaget lagi. Udah 9 tahun rumah nih kosong rupanya bukan 9 bulan. Nah di tengah rasa terkejutnya itu Ayu pun kembali bertanya lagi tentang siapa-siapa aja nih Bu yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya. Dan lagi-lagi jawaban dari tetangganya semakin bikin Ayu, masa iya Bu? Kalian tahu apa? Tempat di situ tetangganya bilang, Mbak Ayu, dulunya rumah ini merupakan tempat penyalur TKI. Nah para TKI itu Mbak ditempatkanlah di lantai atas. Jumlahnya lumayan banyak lah Mbak, sampai belasan orang. Bayangin lah cuma ada 2 kamar di situ tapi belasan orang di atas itu kan Mbak. Dan Mbak ya, mereka semua tuh bersikap aneh loh. Kata si ibu, aneh kayak gimana nih Bu? Tanya si Ayu kan. Tiap habis maghrib nih Mbak ya, mereka pasti bakal matiin lampu. Semua gelap gulita rumah mereka nih. Dan mereka juga sering mengasapi rumah ini pakai kemenyan. Dan anehnya lagi nih Mbak ya, setiap kali malam Jumat mereka ini akan rutin melakukan pengajian. Tapi tiap kali pengajian ini berlangsung, lampu rumah mereka ini selalu dimatikan juga semuanya. Dan mereka nggak pernah ngajak tetangga-tetangga di samping ini untuk ikut pengajian juga. Mereka aja. Lama-kelamaan warga jadi curiga kan, takut
takutnya mereka ini penganut aliran sesat. Dulu memang Pak RT ini juga sempat datang sama mereka buat nanya langsung nih, kenapa kalau setiap kali pengajian kalian nggak pernah ngundang tetangga, ataupun ketika kalian ngaji kenapa semua lampu dimatikan? Kan agak nggak lazim kayak gitu kan, Wak. Nah terus kata mereka itu memang tradisi kami, Pak, katanya. Jadi ya udahlah, sejak saat itu kami udah nggak pernah nanya-nanya mereka lagi, kata si ibu ini. Nah, sejak mengetahui fakta menyeramkan tentang rumahnya itu, Ayu sama keluarganya pun jadi semakin sering lagi mendapatkan gangguan, Wak. Banyak dari mereka yang melihat penampakan di sana, bahkan nih, Wak, ya, makhluk-makhluk itu juga sering menampakkan diri dengan menyerupai wujud anggota keluarganya Ayu. Nah, karena Ayu sama keluarganya lama-kelamaan gak tahan dengan gangguan-gangguan itu, mereka pun sepakat untuk apa? Melakukan ruqyah diri masing-masing. Bukan ruqyah rumah lagi, Wak, ruqyah diri. Dan di hari itu mereka pun berencana akan mendatangi tempat ruqyah yang cukup terkenal memang di Batam sana. Tapi anehnya pas mereka udah mau berangkat nih ya, Ayu tuh tiba-tiba ngerasa langkahnya tuh jadi berat kali nah dia. Macam mendadak aku dibuat malas kali buat pergi ruqyah tuh, padahal ide-ideku. Melihat Ayu yang malas-malasan itu, ibunya pun bilang, "Udah nak, jangan kau turuti perkataan setan di kepala kau itu, cepat kau harus ikut," katanya. Nah, dah tuh singkat cerita, mereka pun akhirnya datanglah, Wak, ke tempat ruqyah itu untuk melakukan ruqyah masal. Ruqyah sekeluarga nih, semua ada ruqyah. Nah, sebelum proses ruqyah ini dimulai, Wak, Pak Ustadz langsung memberikan mereka masing-masing satu kantong plastik. Biasanya kan nggak jarang kalau orang ruqyah tuh bakal tuh kan, bakal tuh muntah-muntah kan. Jadi tuh makanya dikasih kantong plastik satu-satu buat jaga-jaga lah gitu kalau misalnya mereka pengen muntah. Nah, pas ruqyah ini dimulai, kebanyakan dari mereka, Wak, cuma muntah dikit-dikit aja. Bahkan ada juga nih yang nggak muntah sama sekali. Tapi entah kenapa pada saat itu malah Ayu yang paling banyak kali muntahnya nih, Wak. Mohon maaf nih ya, Ayu nih sampai muntah 2 kantong dia. Nah, karena Pak Ustadz lihat Ayu yang muntahnya paling banyak, Pak Ustadz yang membantu ruqyah mereka ini pun langsung mengalihkan perhatiannya ke Ayu. Pak Ustadz ini nanya lah, kan kamu kenapa Mbak Ayu kok muntahnya sampai sebanyak ini? Kamu habis lihat sesuatu ya? Kata si bapak. Mendengar pertanyaan Pak Ustadz, secara mengejutkan Ayu menjawab, "Iya Pak Ustadz, saya melihat ada almarhum kakek saya yang tiba-tiba datang menghampiri saya." Merinding aku. Pak Ustadz jawab lagi, "Oh ya udah, besok kamu datang lagi ke sini ya. Saya mau khusus ngeruqyah kamu," kata Pak Ustadz. Dah, sesuai arahan dari Pak Ustadz, keesokan harinya Ayu pun betulan kembali lagi ke sana, Wak. Dan gak lama setelah Ayu sampai, dia pun langsung diminta untuk berwudu terlebih dahulu. Dan setelah itu Pak Ustadz pun mulai membacakan doa-doa dan juga proses ruqyah pun dimulai. Dengan mata yang tertutup, Pak Ustadz meminta Ayu untuk melihat sekelilingnya dengan menggunakan mata batinnya yang sedang dibuka. Dan pada saat itu Ayu merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda dari biasanya, Wak. Dan di dunia itu, Nadia, dengan sangat jelas aku bisa melihat ada keluargaku di situ. Ini Ayu matanya masih tertutup nih, Wak, ya, mata batinnya terbuka nih. Nah, saat itu Pak Ustadz pun meminta Ayu untuk memperhatikan satu persatu anggota keluarganya. "Coba kamu lihat ibumu, Ayu, apakah ada sesuatu di dalam tubuh ibumu?" Aku tengoklah karena dia, "Nggak ada Pak Ustadz," aku bilang. "Oke baik, sekarang kamu coba lihat suamimu, apa ada sesuatu di tubuhnya?" "Ada Pak Ustadz, ada sesuatu yang mengikat pinggangnya." "Ya sudah, hancurkan benda itu dengan tanganmu," kata Pak Ustadz lagi. Kan gitu terus, Wak, berulang-ulang nih. Pokoknya setiap kali Ayu melihat ada sesuatu di tubuh keluarga, tubuh Hasan, tubuh Nurul, tubuh Bagas, tubuh siapa lagi, suaminya, tubuh mamanya, maka sesuatu itu harus dihancurkan dengan menggunakan tangannya sendiri. Udah lah tuh kan. Setelah semua keluarganya aman, Pak Ustadz pun meminta Ayu untuk menuju ke rumahnya Ayu, berkeliling di dalam rumahnya dan melihat ada apa di dalam rumah dia ini. Nah, ini adalah, Wak, yang aku bilang mirip kali sama film Insidious. Secara mengejutkan, Nadia